Stop, iya kamu. Kalau akhir-akhir ini hidupmu terasa aneh, kalau tiba-tiba hatimu sering bergetar tanpa sebab, kalau kamu merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang besar, tapi tidak tahu apa, maka video ini bukan kebetulan kamu temukan. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Tidak semua orang akan merasakan fase ini. Tidak semua orang diberi tanda. Tapi kamu sedang ada di fase yang sangat jarang terjadi dalam hidup seseorang. Alam sudah memberi kode keras. Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Kenapa pola pikirmu tidak lagi sama seperti dulu? Kenapa kamu mulai lelah dengan hubungan yang setengah-setengah? Kenapa kamu merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan lama? Itu bukan karena kamu aneh. Itu bukan karena kamu terlalu pemilih. Itu karena hidupmu sedang disusun ulang. Bayangkan ini, seperti panggung besar yang sedang dipersiapkan. Lampu-lampu mulai dinyalakan, tirai mulai bergerak perlahan. Semua kru sibuk di belakang layar. Tapi kamu masih berdiri di depan, tidak sadar bahwa namamu akan segera dipanggil. Pertemuan besar itu tinggal hitungan waktu. Kamu mungkin sudah melewati luka. Kamu mungkin pernah ditinggalkan. Kamu mungkin pernah merasa tidak cukup. Tapi justru semua itu adalah proses penyaringan. Bukan untuk menghukummu, melainkan untuk memantaskanmu. Karena yang akan datang bukan hubungan biasa. Bukan cinta coba-coba, bukan sekadar hadir lalu pergi. Ini tentang dua jiwa yang dipertemukan setelah sama-sama ditempa. Coba jujur, kenapa akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang? Kenapa kamu tidak lagi mengejar seperti dulu? Kenapa kamu mulai pasrah tapi bukan menyerah? Itu tanda energi kamu berubah. Dan ketika energi berubah, takdir bergerak. Banyak orang masih sibuk mencari. Tapi kamu sedang didekatkan. Tanpa kamu sadari, ada seseorang yang juga sedang diproses. Seseorang yang mungkin sedang memperbaiki dirinya. Seseorang yang mungkin sedang belajar dari luka yang sama seperti yang kamu alami. Dan garis waktu kalian semakin mendekat. Ini bukan soal cepat atau lambat. Ini soal kesiapan. Alam tidak pernah salah mempertemukan. Waktu tidak pernah keliru mempertemukan dua jiwa yang memang satu frekuensi. Kalau kamu merasa hidupmu seperti sedang diatur ulang. Kalau kamu merasa banyak yang pergi tapi kamu tidak panik lagi. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Percayalah, itu bukan perasaan kosong. Itu bukan halusinasi harapan. Itu adalah kode. Dan hanya jiwa terpilih yang peka bisa merasakannya. Jadi sebelum kamu menutup video ini, sebelum kamu menganggap ini hanya kebetulan, tanya ke dalam hatimu, kenapa semua tanda ini terasa begitu cocok dengan keadaanmu sekarang? Karena bisa jadi, pertemuan besar itu benar-benar tinggal hitungan waktu. 1. Tanda-tanda kehidupanmu mulai berubah drastis. Jiwa terpilih, perubahan besar hampir selalu diawali dengan keganjilan kecil. Banyak orang mengira pertemuan besar dalam hidup datang dengan suara gemuruh. Padahal seringnya justru dimulai dari hal-hal sunyi yang pelan tapi pasti menggeser arah hidupmu. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan versi lama dirimu sendiri. Hal-hal yang dulu kamu anggap biasa, sekarang terasa asing. Lingkungan yang dulu kamu perjuangkan mati-matian, sekarang terasa hambar. Obrolan yang dulu membuatmu tertawa, kini terasa dangkal. Dan anehnya, kamu tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Itu bukan krisis identitas. Itu proses naik level. Perubahan drastis sebelum pertemuan besar biasanya terjadi dalam 3 lapisan, pola pikir, lingkaran sosial, dan standar hidup. 1. Pola pikirmu naik kelas tanpa kamu sadari. Dulu mungkin kamu mudah terbawa perasaan. Mudah berharap pada orang yang belum tentu serius. Mudah mengorbankan diri demi diterima. Sekarang, kamu mulai berpikir panjang. Kamu mulai mempertimbangkan nilai, visi, arah hidup. Kamu tidak lagi hanya bertanya, dia suka aku tidak. Tapi kamu mulai bertanya, apakah dia sejalan dengan masa depanku? Itu lompatan besar, karena cinta sejati tidak datang untuk orang yang masih bermain-main. Ia datang ketika seseorang mulai berpikir dewasa. Kamu mungkin juga mulai memikirkan stabilitas finansial, emosional, spiritualitas. Kamu tidak lagi tertarik pada drama. Kamu ingin ketenangan. Dan ini penting, karena ketika standar pikiran naik, kualitas pasangan yang mendekat juga ikut naik. 2. Lingkaran pertemananmu tersaring sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Sebelum seseorang yang tepat masuk, biasanya beberapa orang akan keluar lebih dulu.
Bukan karena mereka jahat, tapi karena frekuensimu sudah berbeda. Kamu mungkin merasa semakin selektif berteman. Obrolan negatif membuatmu lelah. Gosip terasa tidak menarik. Drama orang lain tidak lagi kamu nikmati. Bahkan beberapa hubungan lama perlahan menjauh tanpa konflik besar. Dan kamu tidak mengejar. Itu tanda kuat bahwa hidupmu sedang memberi ruang. Karena tidak mungkin yang baru masuk kalau ruangnya masih penuh. Banyak orang takut kehilangan. Jiwa terpilih memahami bahwa kehilangan kadang adalah penataan ulang. 3. Kebiasaan lamamu mulai rontok. Kamu mungkin dulu impulsif, atau terlalu sering overthinking, atau terlalu bergantung pada validasi orang lain. Sekarang, kamu mulai membangun rutinitas, mulai menjaga kesehatan, mulai memperbaiki cara berbicara, mulai mengontrol emosi. Kamu seperti sedang mempersiapkan diri, tapi untuk apa? Itulah yang sering tidak disadari. Alam tidak pernah mempersiapkan seseorang tanpa alasan. Ketika kamu tiba-tiba ingin menjadi versi yang lebih stabil, lebih matang, lebih tenang, itu seringkali karena kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang juga berada di level itu. Pertemuan besar butuh kesiapan besar. 4. Kamu tidak lagi mengejar, tapi memantaskan. Ini perubahan paling drastis. Dulu kamu mungkin aktif mencari, aktif mendekati, aktif berharap. Sekarang, kamu fokus memperbaiki diri. Kamu mulai berpikir, kalau jodohku baik, aku juga harus baik. Energi mengejar berubah menjadi energi membangun. Dan justru di titik inilah, pertemuan besar sering terjadi. Karena ketika seseorang berhenti mengejar dan mulai memantaskan, ia sedang selaras dengan mekanisme takdir. 2. Hati kamu tiba-tiba lebih tenang tanpa alasan. Ini tanda yang lebih dalam, lebih halus, tapi sangat kuat. Setelah fase panjang kegelisahan, ada satu momen di mana kamu merasa cukup. Padahal kondisi belum banyak berubah. Kamu mungkin masih sendiri, masih menunggu, masih belum tahu siapa yang akan datang. Tapi ada ketenangan aneh. Dan ketenangan ini bukan pasrah putus asa. Ini berbeda. Ini seperti hati yang berkata, sudah, tidak perlu terlalu cemas lagi. 1. Gelisahmu tidak seintens dulu. Dulu setiap melihat orang lain bahagia dengan pasangannya, kamu merasa tertinggal. Sekarang, kamu bisa melihatnya dengan senyum. Bukan karena kamu tidak ingin, tapi karena kamu percaya waktumu berbeda. Itu tanda kedewasaan emosional. Ketika seseorang mulai percaya bahwa hidupnya punya timeline sendiri, ia berhenti membandingkan. Dan di titik inilah, hati menjadi ringan. 2. Kamu tidak lagi panik saat sendiri. Kesendirian dulu terasa seperti ancaman. Sekarang, kesendirian terasa seperti ruang refleksi. Kamu bisa menikmati waktu sendiri. Kamu bisa mengobrol dengan pikiranmu tanpa takut. Kamu bisa duduk diam tanpa merasa kosong. Itu berarti kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan orang yang sudah berdamai dengan dirinya, tidak akan sembarang menerima orang hanya karena takut sepi. Cinta sejati biasanya datang ketika seseorang tidak lagi menerima cinta karena kebutuhan, tetapi karena kesiapan. Berbagi. 3. Doa-doamu lebih tertata. Dulu mungkin kamu berdoa dengan penuh emosi, meminta dengan terburu-buru, mendesak jawaban. Sekarang, doamu lebih tenang, lebih spesifik, lebih dalam. Kamu tidak lagi hanya meminta, cepat dipertemukan. Kamu mulai meminta dipertemukan dengan yang tepat. Itu perubahan besar, karena fokusmu berpindah dari kecepatan menjadi kualitas. Dan hidup merespons kualitas. 4. Intuisimu menguat. Ada perasaan samar bahwa sesuatu sedang mendekat. Bukan dalam bentuk wajah, bukan dalam bentuk nama, tapi dalam bentuk keyakinan. Seperti ada suara kecil dalam dirimu yang berkata, tenang saja, kamu tidak akan sendirian selamanya. Dan anehnya, suara itu terasa lebih kuat dari rasa takutmu. Inilah yang disebut sinkronisasi batin. Ketika hati sudah selaras dengan takdirnya, ia tidak lagi berisik. Ia hening, tapi yakin. 5. Kamu tidak lagi memaksakan hubungan yang tidak jelas. Ini tanda paling nyata. Kalau ada seseorang yang setengah-setengah, kamu tidak lagi berusaha membuktikan diri. Kalau ada yang tidak menghargaimu, kamu mundur tanpa drama. Bukan karena kamu menyerah pada cinta, tapi karena kamu tahu cinta yang tepat tidak perlu dipaksa. Dan orang yang sedang didekatkan pada pertemuan besar, biasanya secara alami dijauhkan dari hubungan yang salah. Perubahan drastis dalam hidup dan ketenangan hati yang tiba-tiba muncul bukanlah kebetulan.
Itu dua fase penting sebelum takdir mempertemukan dua jiwa. Fase pertama, hidupmu ditata ulang. Fase kedua, hatimu ditenangkan. Karena pertemuan besar tidak hanya soal bertemu seseorang. Ia tentang kesiapan pikiran, kematangan emosi, dan kestabilan hati. Jiwa terpilih. Kalau kamu sedang berada di dua fase ini bersamaan, hidup berubah drastis dan hati terasa lebih damai, maka besar kemungkinan kamu sedang berada di ambang pertemuan yang tidak biasa. Dan biasanya, pertemuan seperti itu memang tidak pernah datang terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. 3. Orang-orang lama mulai pergi dengan sendirinya. Jiwa terpilih, ini fase yang sering disalahpahami. Banyak orang panik ketika hubungan-hubungan lama mulai renggang. Chat yang dulu intens sekarang jarang. Pertemuan yang dulu rutin sekarang tinggal kenangan. Bahkan ada yang hilang tanpa penjelasan panjang. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa satu persatu menjauh? Padahal yang sedang terjadi bukan kehilangan. Yang terjadi adalah penyaringan. Sebelum seseorang yang tepat masuk, ruang dalam hidupmu harus dikosongkan. Dan pengosongan itu jarang terasa nyaman. 1. Energi yang tidak lagi sejalan akan otomatis menjauh. Ketika kamu bertumbuh, frekuensimu berubah. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi cara berpikirmu lebih matang. Cara memandang hubungan lebih dewasa. Cara menyikapi konflik lebih tenang. Orang-orang yang masih berada di pola lama akan merasa tidak nyambung lagi. Bukan karena ada masalah besar, tapi karena gelombangnya berbeda. Hubungan yang hanya kuat karena kebiasaan, bukan karena keselarasan nilai, akan perlahan memudar. Dan itu wajar, karena cinta sejati tidak akan masuk ke ruang yang masih dipenuhi keterikatan lama. 2. Beberapa hubungan memang hanya selesai di fasenya. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan pelajaran. Ada yang hadir untuk menguatkanmu di masa rapuh. Ada yang hadir untuk membuatmu sadar akan standar yang salah. Tapi tidak semua ditakdirkan untuk tinggal. Masalahnya, manusia sering memaksa yang seharusnya selesai untuk tetap bertahan. Kamu mungkin dulu melakukan itu. Mempertahankan yang jelas-jelas setengah hati. Memaafkan tanpa perubahan. Berharap pada seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihmu. Sekarang, kamu lebih tegas. Dan anehnya, ketika kamu berhenti mengejar yang tidak pasti, mereka benar-benar pergi. Itu bukan kegagalan. Itu tanda kamu sudah tidak lagi tersedia untuk hubungan yang tidak utuh. 3. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Ini perubahan besar. Dulu kamu takut ditinggalkan, takut tidak dianggap penting, takut tidak dihubungi lagi. Sekarang, kalau seseorang pergi, kamu bisa berkata dalam hati, kalau memang bukan untukku, tidak perlu dipaksa. Itu bukan dingin, itu matang. Karena cinta sejati tidak dibangun dari rasa takut kehilangan. Ia dibangun dari rasa yakin memilih. Dan sebelum seseorang yang yakin datang, orang yang ragu harus pergi. 4. Hidup sedang membuat ruang. Bayangkan hidupmu seperti rumah. Kalau rumah itu penuh barang lama, berdebu, tidak pernah dibersihkan, apakah kamu bisa memasukkan perabot baru yang lebih baik? Tidak, alam bekerja dengan prinsip yang sama. Beberapa orang harus keluar bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka tidak lagi sesuai dengan bab berikutnya dalam hidupmu. Dan biasanya, semakin dekat kamu dengan pertemuan besar, semakin cepat proses penyaringan itu terjadi. Bisa terasa sepi, bisa terasa kosong, bisa terasa seperti kehilangan banyak orang sekaligus. Tapi percayalah, kesepian sementara seringkali adalah ruang persiapan permanen. 4. Kamu sering mengalami kebetulan yang aneh. Sekarang kita masuk ke tanda yang lebih halus, lebih misterius, tapi sangat kuat. Sinkronisitas. Hal-hal yang terlihat seperti kebetulan, tapi terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan. 1. Nama yang terus muncul. Kamu mungkin belum sadar, tapi ada satu nama yang entah kenapa sering terdengar. Di media sosial, di obrolan teman, di tempat yang tidak terduga. Atau mungkin tipe orang tertentu yang terus muncul dalam hidupmu. Itu bukan sihir, itu pola. Ketika hidup sedang mengarahkanmu ke satu titik, ia mulai memperkenalkan bayangannya lebih dulu. Seperti trailer sebelum film dimulai. 2. Mimpi yang terasa nyata. Beberapa orang mengalami mimpi tentang sosok yang tidak jelas wajahnya, tapi terasa familiar. Ada rasa hangat, ada rasa aman, ada rasa seperti pulang. Dan ketika bangun, perasaan itu masih tertinggal. Mimpi sering menjadi cara alam bawah sadar memproses kesiapan.
Bukan berarti itu ramalan literal, tapi itu cerminan bahwa hatimu sudah siap menerima seseorang. 3. Deja vu yang tidak biasa. Kamu berada di suatu tempat dan merasa, aku seperti pernah ada di sini, dengan seseorang. Atau kamu membayangkan skenario sederhana duduk bersama, berbicara santai, tertawa kecil dan terasa sangat nyata. Itu tanda imajinasi dan intuisi sedang bekerja bersama. Ketika masa depan mulai terasa akrab sebelum terjadi, biasanya itu karena kamu sudah selaras dengannya secara mental. 4. Pertemuan yang terasa terlalu pas. Ada momen ketika kamu bertemu seseorang dan obrolan mengalir tanpa dipaksa. Tidak canggung, tidak dibuat-buat, tidak penuh strategi, dan kamu pulang dengan perasaan ringan. Bukan euforia berlebihan, bukan obsesi, tapi nyaman. Pertemuan besar sering tidak dimulai dengan ledakan dramatis. Ia dimulai dengan rasa, akhirnya. 5. Intuisi yang berkata, sebentar lagi. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan secara logika penuh. Tapi banyak orang yang sebelum bertemu pasangan hidupnya mengalami satu fase keyakinan aneh. Seperti ada suara kecil yang berkata, tenang saja, sudah dekat. Dan ketika pertemuan itu benar-benar terjadi, mereka sadar, perasaan itu bukan ilusi. Itu persiapan. Ketika orang-orang lama pergi tanpa drama besar dan kebetulan-kebetulan aneh mulai sering terjadi, itu tanda hidup sedang menyusun sesuatu. Penyaringan terjadi, sinkronisasi dimulai, dan di antara dua fase itu, kamu berdiri. Mungkin merasa sendiri, mungkin merasa bingung, tapi sebenarnya sedang diarahkan. Jiwa terpilih. Pertemuan besar jarang datang tiba-tiba tanpa tanda. Ia didahului oleh pengosongan, disertai oleh sinkronisasi, diperkuat oleh intuisi. Dan jika kamu sedang mengalami semua ini bersamaan, maka bisa jadi, waktu memang sudah semakin dekat. Kalau kamu memperhatikan dengan jujur seluruh tanda yang sudah kita bahas, satu hal menjadi sangat jelas. Hidupmu tidak sedang diam, hidupmu sedang menyusun. Perubahan drastis dalam dirimu bukan krisis. Orang-orang yang pergi bukan kegagalan. Ketenangan hatimu bukan kebetulan. Kebetulan-kebetulan aneh itu bukan ilusi. Semuanya adalah rangkaian. Kamu sedang dipindahkan dari versi lama menuju versi yang siap dipertemukan dengan seseorang yang juga sudah ditempa. Karena pertemuan besar tidak terjadi saat dua orang masih setengah matang. Ia terjadi ketika dua jiwa sudah sama-sama belajar, sama-sama jatuh, sama-sama bangkit, dan yang paling penting, sama-sama siap. Coba lihat perjalananmu ke belakang. Berapa banyak luka yang sudah kamu lewati? Berapa banyak orang yang datang dan pergi? Berapa banyak malam yang kamu habiskan untuk bertanya, kenapa belum juga? Sekarang bandingkan dengan dirimu hari ini. Kamu lebih tenang, lebih selektif, lebih kuat, lebih sadar nilai dirimu sendiri. Itu bukan perubahan kecil, itu transformasi. Dan transformasi selalu mendahului pertemuan yang bernilai besar. Jiwa terpilih. Banyak orang masih sibuk mencari, masih panik, masih memaksakan yang jelas tidak pasti. Tapi kamu sedang berada di fase berbeda. Fase penyelarasan. Fase di mana hidup tidak lagi kamu paksa, tapi kamu percayakan. Dan justru di titik itulah takdir bergerak paling cepat. Ingat satu hal ini dalam-dalam. Cinta sejati tidak datang karena kamu mengejar. Ia datang ketika kamu sudah siap menerima. Ia datang ketika kamu tidak lagi haus validasi. Tidak lagi takut sendiri. Tidak lagi menurunkan standar hanya agar tidak kesepian. Pertemuan besar itu bukan soal dramatis. Bukan soal tiba-tiba langsung sempurna. Ia tentang rasa pulang yang tidak bisa dijelaskan. Dan biasanya, sebelum rasa itu hadir, hidup akan terasa sepi lebih dulu. Sepi yang membersihkan, sepi yang menata ulang, sepi yang menyiapkan ruang. Kalau sekarang kamu sedang berada di titik itu, jangan takut. Karena ruang kosong bukan tanda ditinggalkan. Ruang kosong adalah tanda sedang dipersiapkan. Jiwa terpilih, jangan mundur sekarang. Jangan ragu pada prosesmu. Jangan kembali ke yang setengah hati hanya karena merasa lama. Kalau alam sudah memberi kode keras. Kalau hidupmu sudah berubah drastis. Kalau hatimu sudah lebih damai dari sebelumnya. Percayalah, itu bukan kebetulan. Itu hitungan mundur. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan sadar satu hal. Semua penantian, semua penyaringan, semua kesendirian ternyata memang perlu. Karena yang datang bukan sekadar pasangan. Tapi seseorang yang selaras. Seseorang yang tidak membuatmu bertanya-tanya.
Tidak membuatmu ragu, tidak membuatmu mengejar, melainkan berjalan bersamamu. Jiwa terpilih, tenanglah. Pertemuan besar itu tidak akan melewatkan namamu.